suhu antara rentan 0 sampai 10 derajat Celcius, dan juga ada mesofil yang hidup di antara rentan suhu 10 sampai 30 derajat Celcius, dan termofil yang hidup di rentan suhu 30 sampai 65 derajat Celcius. Tetapi ada juga organisme yang bisa sampai hidup di suhu 85 derajat Celcius. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengaruh suhu rendah pada perkembangan tumbuhan. Nah, jadi perkembangan tumbuhan akibat suhu rendah ini, pada umumnya pertumbuhan ini terhenti pada suhu di bawah 6 derajat Celcius. Mengapa? Karena kegiatan enzimatis dikendalikan oleh suhu. Jadi ketika suhu yang rendah akan berakibat pada absorpsi air dan unsur haranya terganggu, maka transpirasi akan meningkat. Suhu rendah juga akan berpengaruh terhadap mikroba yang ada di tanah. Nah, kemudian tumbuhan yang biasanya pada habitat hangat akan mengalami gangguan jika terekspos dengan suhu rendah. Munculnya tanda-tanda kerusakan tumbuhan ini bergantung pada spesies, umur, dan lamanya tanaman tersebut terkena suhu rendah. Nah, berikut ada beberapa tanda kerusakan akibat suhu rendah. Yang pertama, daun menggulung, kemudian klorosis, dan nekrosis. Selanjutnya, ada fase generatif nih. Suhu rendah ini pada fase generatif atau reproduksi menyebabkan kelainan struktural dan fungsional pada organ reproduksi, kegagalan fertilisasi, atau aborsi dini biji atau buah. Thakur membagi fase reproduktif yang rentan terhadap paparan suhu rendah dalam 4 proses. Yang pertama, pembentukan gametofit jantan. Jadi suhu rendah ini dapat menyebabkan polen tidak viabel atau tidak hidup. Jadi selain kerusakan pada polen, terjadi juga perubahan bentuk dan juga jumlah polen tube atau tabung polen. Kemudian pembentukan gametofit betina. Nah, suhu rendah ini dapat memperlambat pematangan bakal biji, penurunan ukuran biji juga. Kemudian Srinivasan mengemukakan stres dingin pada buncis, contohnya mengurangi ukuran ovarium dan juga stilus, kemudian meningkatkan jarak antara antera dan juga stigma. Jadi hal ini dapat mengurangi pelepasan serbuk sari dan menyebabkan bertumpuknya serbuk sari pada stigma. Akibatnya, transfer serbuk sari ke stigma ini akan berkurang, jadi akan membatasi kesuburan dari tanaman tersebut. Kemudian untuk pembungaan, nah temperatur rendah ini dapat mempengaruhi waktu berbunga. Kemudian ada pengisian biji. Selama stres dingin atau terpapar suhu dingin, jaringan reproduksi seperti tapetum, stilus, endosperm akan kekurangan gizi akibat berkurangnya mobilisasi zat, dan juga suhu rendah akan menurunkan aktivitas enzim. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya, sebelumnya mohon maaf, saya izin absen Ibu karena di sini sinyalnya sedang tidak stabil. Yang selanjutnya yaitu ada termoperiodisme dan termonasti. Yang pertama yaitu termoperiodisme, yaitu di mana kondisi pertumbuhan suatu jenis tumbuhan yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu pada siang dan malam. Nah, tanaman ini membutuhkan suhu tertentu untuk masa-masa tertentu. Pada masa muda, tanaman memerlukan suhu yang agak rendah, sedangkan pada masa berbunga dan berbuah memerlukan suhu yang agak tinggi. Nah, di sini ada suhu optimal yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu yang pertama, suhu dingin, yaitu kurang dari 10 derajat. Lalu yang suhu optimalnya itu dari 11 hingga 24 derajat Celcius. Lalu suhu tingginya yaitu lebih besar daripada 25 derajat Celcius. Lalu selanjutnya, yang selanjutnya ini ada contoh dari termoperiodisme. Bisa dilihat ya, yaitu contohnya pada tanaman tomat. Pada tanaman tomat ini akan bertumbuh dengan baik jika suhu siangnya sebesar 26 derajat Celcius dan suhu malamnya 20 derajat Celcius. Nah, pembentukan buah pada tanaman tomat ini terjadi
jika suhu malamnya 15 derajat Celcius dan tidak membusuk buah jika suhu malamnya sebesar 25 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada termonasi. Termonasi merupakan gerak nasi yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Nah, termonasi ini juga disebut fotonasi karena perubahan suhu yang disebabkan oleh intensitas cahaya yang mengenai tumbuhan. Nah, bisa dilihat juga pada gambarnya, contohnya yaitu pada bunga tulip. Bunga tulip ini selalu mekar di musim semi. Mekarnya bunga tulip ini disebabkan oleh suhu udara pada musim semi lebih hangat dari musim dingin. Lalu selanjutnya, nah di sini ada suhu tinggi. Suhu tinggi merupakan masalah yang lebih kritis dibandingkan suhu rendah. Nah, kerusakan akibat suhu tinggi ini berkaitan dengan kekurangan air. Nah, kerusakan pada tanaman ini akibatnya panas terjadi karena tidak tersedianya sejumlah air dalam tubuh tumbuhan gitu untuk proses pendinginannya. Lalu selanjutnya, lalu di sini ada dampak suhu tinggi pada perkembangan tumbuhan. Yang pertama yaitu terganggunya pembentukan sel generatif yang terjadinya karena rusaknya pembelahan sel secara mitosis sehingga biji yang ada di dalam tumbuhan itu akan mandul atau kosong. Lalu yang kedua, suhu tinggi merusak enzim sehingga metabolisme tidak berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, terjadinya translokasi. Terjadinya translokasi yaitu terganggunya proses pengangkutan dan penyebaran asimilat, yaitu hasil fotosintesis. Dari sumber fotosintesis ke bagian-bagian tanaman yang menggunakan atau menyimpan cadangan makanan, gitu seperti buah, batang, dan ubi. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu terjadinya mutasi gen. Terjadinya mutasi gen ini akibatnya adanya suhu yang terlalu tinggi yang menyebabkan berubahnya susunan genetik tanaman atau adanya sinar gamma. Lalu yang selanjutnya yaitu tanaman kekurangan unsur hara. Nah, karena suhu tinggi ini dapat mengganggu perombakan senyawa-senyawa yang penting bagi tanaman. Lalu yang terakhir, suhu tinggi ini dapat menyebabkan tanaman menjadi layu. Akibat suhu yang tinggi sehingga absorpsi air yang rendah dan tingginya evapotranspirasi. Selanjutnya, ya ini daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat kelompok 8 sampaikan. Boleh kepada Ibu dan teman-teman semua, kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Ibu Ibu mau lanjut ke sesi diskusi atau gimana, Bu? Udah mau jam aja dulu atau ya, tanggung. Gimana, Bu? Diskusi lanjut diskusi. Baik, Ibu. Baik. Ya, di sini udah ada Kak Haira. Boleh kepada Kak Haira terlebih dahulu. Ya, baik. Saya izin bertanya ke kelompok 8. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya off-cam karena jaringannya kurang stabil. Saya izin bertanya, tadi kalau tidak salah sudah disebutkan oleh Salma, tadi itu ada nekrosis dan klorosis. Apa beda dari nekrosis dan klorosis? Karena tadi tidak dijelaskan. Ya baik Haira, langsung jawab aja, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya lupa menjelaskan. Jadi bedanya klorosis sama nekrosis ini adalah, kalau misalkan klorosis, ini menguningnya bagian tanaman. Biasanya ini di daun, di batang gitu, karena berkurangnya klorofil. Klorosis ini dapat diatasi dengan pemupukan atau pemberian nutrisi, asalkan kita tahu penyebabnya apa. Kemudian kalau untuk nekrosis ini adalah kematian sel atau jaringan tumbuhan. Biasanya terjadi di batang, daun, akar juga bisa. Nah, bedanya ini nekrosis ini tidak
dapat diobati gitu. Jadi bisa jadi ini akibatnya karena kekurangan nutrisi atau cedera juga bisa. Jadi kalau klorosis masih bisa diobati gitu, masih bisa sembuh lagi gitu. Kalau nekrosis tidak. Terima kasih. Apakah sudah jelas saya? Iya. Terima kasih Salma atas jawabannya. Sama-sama. Sudah jelas. Silakan ada lagi. Oke, di sini udah ada Argentina, boleh kepada Argentina? Baik, terima kasih. Izin bertanya, Suaranya nggak ada. Jen, punten suaranya kecil. proses metabolisme dan reaksi. Argentina suaranya tuh kayak jauh banget. Sekarang sudah terdengar? Nah, udah lumayan. Iya, izin bertanya. Tadi kan Pani menjelaskan bahwa dalam reaksi enzim, proses metabolisme, dan reaksi fisiologi pada perkembangan tumbuhan itu ditentukan oleh suhu. Nah, maksudnya ditentukan itu, apanya yang ditentukan? Apakah jenis reaksinya atau apanya? Ya, izin langsung menjawab ya Bu. Ya, jadi tadi lupa nggak sempat dijelasin lebih lengkap gitu. Jadi itu tuh maksudnya ditentukannya tuh semacam kayak tingkat keberhasilannya gitu. Jadi reaksinya, proses metabolisme, reaksi dan pokoknya reaksi di antara reaksi enzim, proses metabolisme dan reaksi fisiologisnya itu tingkat keberhasilannya apakah dia cepat, lambat, tinggi atau rendahnya tuh ditentukan oleh suhu gitu maksudnya. Jen, ketangkep nggak? Iya. Terima kasih, Pani. Oh ya, terima kasih banyak, Jen. Di sini udah ada Karnas juga ya, boleh kepada Karnas. Ya, terima kasih Fani. Saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan mengenai pengaruh cahaya terhadap fotokrom, kinerja fotokrom gitu. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan cahaya merah jauh itu apa ya? Takutnya miskonsepsi cahaya merah yang letakkannya jauh dari tumbuhannya, seperti itu. Baik, ya langsung saja. Tani punten bisa ke slide atas. Ama. Oh iya, ini. Begini kalau dari literatur tuh disebutkan bahwasanya fitokrom dalam bentuk PR itu mengabsorpsi cahaya merah yang dimana ini berdasarkan perbedaannya itu berdasarkan gelombang cahaya begitu Anas. Yang tadi mana? Ke bawah? Atas. Nah, dengan besar panjang gelombangnya itu 660 nanometer. Sementara untuk cahaya merah jauhnya ini, kalau di sini itu dikatakan di mana cahaya merah jauh itu cahaya dengan panjang gelombang di dekat batas teratas dari penglihatan manusia. Dengan besar panjang gelombangnya itu 730 nanometer. Seperti itu, Anas. Pemahaman yang baru saya dapat. Gitu. Oh iya, baik. Terima kasih. Boleh, mungkin kalau misalkan teman-teman lain masih ada pertanyaan, atau mau langsung ke Ibu aja, Bu? Sudah? Nggak ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah nggak ada, Bu. Oh ya, ini kesepakatan ya, karena udah jam 12 kelihatannya nih kalian ya. Oke, untuk kelompok Dea, Salma, Lutfania, Sapira ya. Gini, kalau kalian udah ekologi ya? Udah, Ibu. Nah, umumnya faktor lingkungan terhadap perkembangan, pertumbuhan, kehidupan makhluk hidup itu punya peran sebagai faktor pembatas, gitu ya, faktor pembatas. Pernah mendengar istilah faktor pembatas? Jujur saya baru dengar.
Oh, gini. Jadi gini, beberapa, misalkan kalau kita tinjauannya enzim. Enzim ini dia akan bekerja optimal pada, sebentar, Ibu kasih anotat. Gini. Set. Nah, gini ya. Boleh kamu kasih yang kosong atau ini? Slide yang kosong. Ya. Nih. Kan gini ya. Kalau ini suhu nih. Suhu. Nah, ada suhu ini suhu rendah ya. Ke arah sini makin ke rendah, ke arah sini makin tinggi. Ya. Enzim itu bekerja, enzim atau apapun itu akan bekerja di ini. Ini adalah suhu yang optimal. Yang optimal untuk menghasilkan kinerja maksimal tuh di sekitar ini nih ya, di sekitar puncak ini. Ya. Nah, makhluk hidup, kerja, mekanisme, suatu proses metabolisme apapun itu akan bekerja pada rentang faktor lingkungan tertentu. Nah, biasanya di sini. Ini kalau Ibu kasih notasi A, ini B ya. Rentang optimal suatu kinerja itu berada pada antara A dan B. Tiap proses, tiap individu, tiap enzim, nah ini berbeda-beda. Tiap peristiwa berbeda-beda. Perbungaan bunga tertentu di tempat tertentu, respon terhadap faktor lingkungan berbeda-beda. Kayak tadi tulip ya, ini berbeda dengan pohon jambu, bunga jambu, respon perbungaannya. Karena mereka bekerja pada faktor lingkungan yang berbeda. A ini kalau tumbuhan, dia hidup di sekitar suhu rendah di A atau di sekitar suhu tinggi B, maka kita katakan dia berada pada masa kritis. Masa kritis ya. Masa kritis antara hidup dan mati, antara metabolismenya lanjut atau tidak, dia masa kritis. Kalau naik sedikit saja dia akan masuk ke optimal, kalau dia turun dia mungkin akan mengalami gangguan gitu ya, gangguan pada tumbuhan. Apa saja gangguannya tadi sudah dijelaskan. Demikian juga kalau tinggi. Nah, grafik ini berlaku bukan hanya pada individu, melainkan pada periode individu tertentu. Tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, tumbuhan yang tua, anak muda, remaja, orang tua, dia kemampuan merespon faktor lingkungan tertentu, rentang A sampai B-nya berbeda-beda. Gitu ya. Kalau yang kalian remaja nih terhadap suhu A sampai B-nya luas. Mau diajak ke gunung atau mau diajak ke gurun juga tahan. Tapi bayi diajak ke gunung demam. Diajak ke gurun kolaps gitu ya. Nah, sama tumbuhan juga gitu ya. Tumbuhan pada masa germinasi, pada saat berkecambah, respon terhadap suhunya itu lebih spesifik dibanding tumbuhan dewasanya gitu ya. Berapa lama dia membutuhkan suhu ini juga spesifik. Berapa lama tumbuhan tersebut membutuhkan intensitas cahaya tertentu yang diperlukan ini juga spesifik. Nah, hal-hal ini, hal-hal yang dijelaskan oleh tadi kelompok ini bisa menjelaskan temuan kalian di proyek. Kan proyeknya faktor lingkungannya nggak jauh-jauh dari suhu dan cahaya ya. Ada faktor lain yang kalian selidiki selain suhu dan cahaya? Ada? Nah, ini bisa membantu kalian menjelaskan ya. Mengapa sih tumbuhan ini daunnya lebih kecil dibandingkan yang lain? Karena ada faktor enzimatis, ada faktor morfologis yang berpengaruh. Kemarin namanya catatan Ibu kalian. Oh ya ini.
Oh, hampir semuanya faktor lingkungannya suhu dan cahaya ini. Intensitas cahaya, outdoor, indoor, intensitas cahaya. Luar dalam rumah untuk aloe vera di dalam cahaya. Bekasi, nyimpan di Bekasi dan di Bandung, suhu dan intensitas cahaya. Karena suhu dan intensitas cahaya ini berinteraksi ya, dua faktor lingkungan yang saling berinteraksi. Hampir semuanya itu. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya, hasil presentasi dari kelompoknya Lutfania ya, dari Fania bisa dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk menjelaskan, memberikan penjelasan pada temuan-temuannya nanti ya. Halo, suara Ibu terdengar? Terdengar, Ibu. Oh, kirain nge-freeze ya. Oke. Ya, mungkin itu dulu penjelasannya, kita istirahat dulu ya. Sudah waktunya sholat, kita tutup. Boleh di-close, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi jam 1.